Nomor 6, kinerja pegawai perusahaan makmur dinilai menggunakan IKU dengan skala 50 sampai dengan 100. Diasumsikan bahwa penilaian IKU tersebut valid dan reliable. Analisis statistika yang tepat untuk menguji peningkatan kinerja pegawai ketika terdapat peraturan baru, kenaikan gaji, dapat menggunakan uji hipotesis ... Oke, jadi di sini terlihat ya opsinya itu bisa kita melakukan analisis rata-rata atau proporsi. Nah, kira-kira yang mana nih? Jadi kita lihat dari jumlah kategori hasilnya. Kalau proporsi itu kan hanya 2 ya. Sedangkan kalau rata-rata ya bebas, tapi nanti kita rata-ratain gitu. Nah, kalau yang proporsi ini karena hanya cuma 2, sedangkan di soal itu kan banyak ya kategori hasilnya, 50 sampai dengan 100 itu kan gak cuma 2. Jadi jawaban D dan E itu salah. Nah, lalu dari ABC itu yang benar yang mana? Nah, kita perhatikan hubungannya. Apakah ada hubungan antar sampel yang hendak kita amati atau tidak ada hubungannya gitu. Nah, kita lihat nih. Sini katanya menguji peningkatan kinerja pegawai ketika terdapat peraturan baru, kenaikan gaji, dapat menggunakan uji hipotesis ... Jadi di sini tuh sebenarnya diamati tuh populasi yang sama ya pegawai, tapi rentang waktunya berbeda. Jadi sebelum peraturan baru kenaikan gaji itu ada dan setelah peraturan baru itu ada. Jadi ada keterkaitan ya antar kedua sampel yang kita amati gitu. Jadi ini tuh uji 2 sampel yang dependen ya, bukan yang independen. Jadi independen tuh itu ada hubungannya, ada keterkaitannya. Ya salah satunya seperti itu tadi, kayak mengamati periode sebelum dan sesudah. Terus mungkin terkait sampel yang diamati itu emang mereka ada hubungannya secara apa ya, di dunia nyata tuh emang ada hubungannya tuh kayak gini, misalnya antara suami dan istri. Jadi mereka ada keterkaitan tertentu gitu loh. Atau misalnya presiden dan wakil presiden kan ada keterkaitannya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal mengeliminasi antara B dan C. Nah, kalau B itu rata-rata 2 sampel dependen satu sisi, sedangkan kalau yang C ini 2 sisi. Oke, jadi gini ya, kalau untuk ini menguji rata-rata 2 sampel dependen, yang kita amati itu adalah mu difference. Jadi nanti kita menghitung mean untuk periode sebelum dan sesudahnya yang ini tuh, dan kita selisihkan apakah nanti selisihnya itu lebih besar daripada 0 atau lebih kecil dari 0 gitu. Nah, jadi di sini tuh katanya kan analisis statistika yang tepat untuk menguji peningkatan kinerja pegawai ketika terdapat peraturan baru. Oke, jadi mu difference-nya itu kalau misalnya ya yang kita selisihkan itu mu 2 dikurangi mu 1, maka kan mu 2 dikurangi mu 1 tuh hasilnya akan lebih dari 0 ya, karena kan mu 2 itu lebih besar dari mu 1 karena ada peningkatan tadi gitu. Jadi original claim-nya mu difference lebih besar dari 0. Nah, berarti alternatifnya itu lebih kecil sama dengan 0. Berarti jelas ya, H0 nya itu mu difference sama dengan 0, atau mungkin ini juga bisa H1 nya mu difference lebih besar dari 0 kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bisa ngelihat nih dari H1 yang udah kita buat, kita pakai grafik distribusi yang mana, yang satu sisi kah atau yang 2 sisi kah gitu. Karena yang digunakan itu adalah tanda lebih besar dari, maka kita gunakan yang satu sisi ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang B. Jadi kita pakai 2 sisi itu kalau di H1 nya itu pakai tanda tidak sama dengan gitu. Kalau misalnya pakai ini tanda lebih besar dari, itu berarti right tail satu sisi. Kalau misalnya kurang dari itu berarti left tail satu sisi juga. Jadi jawabannya yang B.